Berhenti sebentar. Jangan skip. Kalau kamu merasa hidupmu berat akhir-akhir ini. Kalau hatimu sering gelisah tanpa tahu sebabnya. Kalau kamu merasa berjalan sendirian, berjuang sendirian, menangis sendirian. Video ini bukan kebetulan muncul di hadapanmu. Karena ada satu kebenaran besar yang sering kita lupakan saat hidup terasa paling sesak. Kamu tidak pernah sendirian. Allah sedang mengurus hidupmu, bahkan saat kamu tidak menyadarinya. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa doaku terasa sunyi? Kenapa aku sudah berusaha, tapi hasilnya tak kunjung datang? Tenang, pertanyaan itu bukan tanda imanmu lemah. Justru itu tanda hatimu sedang dipanggil untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Dengar baik-baik, ada banyak hal yang selamat kamu lewati, padahal kamu tidak tahu bagaimana caranya. Ada banyak musibah yang tidak pernah jadi kenyataan, padahal seharusnya bisa terjadi. Ada banyak luka yang tidak jadi menghancurkanmu, padahal kamu merasa hampir runtuh. Itu bukan karena kamu kuat. Itu bukan karena kamu hebat. Itu karena Allah tidak pernah melepasmu. Saat kamu tertidur, Allah tidak pernah tidur. Saat kamu bingung, Allah sudah menyiapkan jalan. Saat kamu hampir menyerah, Allah sedang menahan agar kamu tidak jatuh lebih dalam. Masalahnya satu, kita sering sibuk menghitung kekhawatiran, tapi lupa menghitung pertolongan. Kita panik soal masa depan, padahal rezeki sudah ditakar. Kita takut kehilangan, padahal Allah Maha Menjaga. Kita merasa ditinggalkan, padahal Allah justru paling dekat di saat itu. Jika hari ini hatimu terasa kosong, jika beban hidup terasa lebih berat dari biasanya, jika kamu merasa, kok cuma aku yang diuji seperti ini? Mungkin ini jawabannya. Allah sedang bekerja diam-diam, mengatur ulang hidupmu, menyelamatkanmu dari hal yang tidak sanggup kamu tanggung. Menyiapkan sesuatu yang belum kamu pahami sekarang, tapi akan kamu syukuri nanti. Video ini bukan janji palsu, bukan kata-kata manis, tapi pengingat keras untuk hati yang hampir lelah. Kamu tidak sendirian, Allah tidak lalai, dan hidupmu tidak pernah dibiarkan tanpa arah. Jangan kemana-mana, karena setelah ini, kamu akan menyadari satu hal penting yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup, ujian, dan masa depanmu selamanya. Kamu tidak sendirian, Allah sudah mengurus hidupmu tanpa kamu sadari. Allah mengatur hidupmu bahkan saat kamu tidak berdoa. Ada fase hidup di mana kamu lelah berdoa, lelah berharap, bahkan hampir menyerah. Tapi justru di saat itu, Allah tetap bekerja. Banyak keselamatan, jalan keluar, dan perlindungan yang terjadi tanpa kamu minta, tanpa kamu rencanakan. Itu bukti, urusanmu tidak pernah lepas dari pengawasannya. Rezeki datang dari arah yang tidak pernah kamu hitung. Bukan dari rencana terkuatmu, tapi dari jalan yang paling tak terduga. Saat akalmu buntu, Allah membuka pintu yang tak kamu lihat. Rezeki bukan hanya uang tenang, pertolongan, orang baik, kesempatan, semuanya sudah Allah siapkan sesuai takaranmu. Allah menjauhkan hal buruk tanpa kamu sadari. Pernah gagal, ditolak, kehilangan. Bisa jadi itu perlindungan yang disamarkan. Jika semua keinginanmu dikabulkan, mungkin kamu tidak akan sekuat hari ini. Allah tahu apa yang tidak sanggup kamu tanggung, maka Dia singkirkan sebelum melukaimu. Doa-doamu tidak pernah hilang, hanya ditunda. Doa yang terasa tidak dijawab, sebenarnya sedang disimpan. Ada doa yang dijawab dengan waktu, ada yang diganti dengan yang lebih baik, ada yang dijadikan penolong di saat paling genting. Allah tidak pernah tuli, hanya Maha tahu waktu terbaik. Hatimu dijaga saat dunia menjatuhkanmu. Saat semua terasa berat, tapi kamu masih bertahan, itu bukan kebetulan. Allah sedang memegang hatimu. Jika tidak, mungkin kamu sudah hancur sejak lama. Kekuatanmu hari ini adalah bukti pertolongan yang tidak terlihat. Allah mengirim pertolongan lewat manusia. Kadang Allah menolongmu lewat satu pesan, satu nasihat, satu orang yang datang tepat waktu. Mereka bukan kebetulan. Mereka adalah utusan yang Allah kirim saat kamu hampir menyerah. Kesendirianmu bukan tanda ditinggalkan.
Saat kamu merasa sendiri, justru itulah fase Allah paling dekat. Agar kamu bersandar, bukan pada manusia, tapi padanya. Kesendirian itu bukan hukuman, itu proses penguatan iman. Masa depanmu sudah dijamin, tugasmu hanya bertakwa. Allah sudah menjamin rezeki, umur, dan jalan hidupmu. Tugasmu bukan mengontrol segalanya, tapi percaya dan taat. Ketika takwa didahulukan, urusan dunia akan mengikuti. Jika hari ini kamu masih berdiri, masih bernafas, dan masih punya harapan, itu karena Allah belum selesai mengurus hidupmu. Allah mengatur hidupmu bahkan saat kamu tidak berdoa. Ada masa dalam hidup ketika seseorang tidak lagi kuat untuk berdoa panjang-panjang. Bibir terasa berat, hati terasa kosong, dan air mata pun seperti sudah kering. Kamu ingin bersujud, tapi tubuh dan pikiran terlalu lelah. Kamu ingin menangis kepada Allah, tapi bahkan untuk mengeluh pun kamu tidak punya tenaga. Di fase inilah banyak orang salah paham. Mereka mengira, mungkin Allah sudah jauh dariku. Padahal justru di fase inilah Allah paling dekat. Allah tidak menunggu kamu sempurna untuk menolongmu. Allah tidak menunggu doamu indah untuk mengabulkanmu. Dan Allah tidak berhenti mengatur hidupmu hanya karena kamu sedang lemah. Banyak hal dalam hidupmu berjalan baik bukan karena kamu berdoa dengan kuat, tapi karena Allah Maha Pengasih, bahkan kepada hambanya yang sedang rapuh. Pernahkah kamu menyadari ini? Ada hari-hari di mana kamu selamat dari sesuatu yang seharusnya mencelakakanmu, padahal kamu tidak berdoa apa-apa hari itu. Ada keputusan buruk yang hampir kamu ambil, tapi entah mengapa batal. Ada jalan yang tidak jadi kamu lalui, dan ternyata itu menyelamatkan hidupmu. Itu bukan intuisi, itu bukan keberuntungan, itu pengaturan Allah yang bekerja dalam diam. Allah berfirman bahwa Dia lebih dekat daripada urat leher. Artinya, bahkan sebelum kamu sadar bahwa kamu butuh pertolongan, Allah sudah lebih dulu tahu. Bahkan sebelum kamu mengucap doa, Allah sudah membaca isi hatimu. Kadang, Allah mengatur hidupmu lewat rasa malas yang tiba-tiba. Kadang lewat keterlambatan yang membuatmu kesal. Kadang lewat kegagalan yang terasa memalukan. Padahal semua itu adalah intervensi ilahi agar kamu tidak masuk ke jalan yang salah. Manusia sering berpikir bahwa doa adalah satu-satunya cara Allah bekerja. Padahal doa adalah bentuk komunikasi, bukan syarat kasih sayang Allah. Allah tetap mengurus hambanya bahkan ketika hamba itu sedang jatuh, bingung, atau diam. Bayangkan seorang ibu kepada bayinya. Saat bayi menangis, ibu menenangkan. Tapi saat bayi tertidur, ibu tetap menjaganya. Begitu pula Allah. Saat kamu berdoa, Allah mendengar. Tapi saat kamu tidak sanggup berdoa, Allah tetap menjaga. Bahkan ada doa-doa yang tidak pernah kamu ucapkan, tapi Allah kabulkan. Doa agar kamu diselamatkan dari keburukan. Doa agar hatimu tidak hancur sepenuhnya. Doa agar imanmu tidak dicabut meski kamu jatuh berkali-kali. Itu semua doa yang Allah jawab tanpa kamu sadari. Jangan ukur kedekatan Allah dari seberapa rajin kamu berdoa saat ini. Ukur dari satu hal, kamu masih hidup, masih bernafas, dan masih diberi kesempatan untuk kembali. Jika Allah ingin meninggalkanmu, kamu tidak akan diberi rasa bersalah saat berbuat salah. Jika Allah ingin menjauh darimu, kamu tidak akan merasa gelisah ketika jauh darinya. Kegelisahanmu justru tanda Allah masih mengurus hatimu. Allah tidak pernah berkata, "Aku hanya akan mengatur hidupmu kalau kamu kuat." Tidak, Allah justru berjanji menolong orang-orang yang lemah, yang patah, yang hampir menyerah. Maka jika hari ini kamu merasa tidak sanggup berdoa seperti dulu, jangan menyimpulkan bahwa Allah berhenti bekerja. Bisa jadi justru sekarang Allah sedang mengatur ulang hidupmu dengan cara yang tidak kamu pahami. Dan kelak, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan berkata, "Pantas saja waktu itu begini, ternyata Allah sedang menyelamatkanku." Rezeki datang dari arah yang tidak pernah kamu hitung. Salah satu sumber kecemasan terbesar manusia adalah rezeki. Takut tidak cukup, takut tidak stabil, takut masa depan gelap, takut usaha gagal. Padahal satu hal yang sering kita lupakan,
Rezeki tidak pernah sepenuhnya bergantung pada logika manusia. Jika rezeki hanya datang dari hasil perhitungan, maka orang baik yang jujur pasti kaya. Jika rezeki hanya datang dari kerja keras, maka orang paling capek pasti paling cukup. Namun kenyataannya tidak selalu begitu. Karena rezeki bukan sekadar hasil usaha, tapi ketetapan Allah. Allah memberi rezeki bukan hanya dari arah yang kita rencanakan, tapi dari arah yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Itulah sebabnya banyak orang mendapatkan perubahan hidup justru saat mereka sudah hampir putus asa. Pernahkah kamu mengalami ini? Saat kamu sudah pasrah, justru jalan terbuka. Saat kamu berhenti berharap pada manusia, justru bantuan datang. Saat kamu merasa sudah mentok, tiba-tiba ada peluang yang tidak masuk akal. Itulah rezeki yang datang bukan dari kepintaranmu, tapi dari kehendak Allah. Rezeki tidak selalu berupa uang. Kadang berupa ketenangan saat orang lain gelisah. Kadang berupa kesehatan saat orang lain sakit. Kadang berupa satu orang baik yang datang di waktu yang tepat. Namun karena kita terlalu fokus pada angka dan materi, kita sering menganggap rezeki Allah sempit, padahal yang sempit adalah cara pandang kita. Allah tahu batas kemampuanmu. Allah tahu berapa beban yang bisa kamu pikul. Maka Allah memberi rezeki sesuai takaran, bukan sesuai keinginan nafsu. Kadang Allah menunda rezekimu, bukan karena Dia pelit, tapi karena jika diberi sekarang, kamu belum siap menjaganya. Kadang Allah mengecilkan rezekimu sementara, bukan untuk menyiksamu, tapi untuk membersihkan hatimu dari ketergantungan dunia. Banyak orang hancur bukan karena kekurangan, tapi karena kelebihan yang tidak siap mereka tanggung. Allah tidak ingin rezekimu menjadi sebab kehancuran imanmu. Itulah mengapa Allah sering memberi rezeki perlahan, setahap demi setahap. Agar ketika kamu sampai, hatimu masih utuh dan tidak sombong. Dan yang paling menenangkan dari semua ini adalah satu kebenaran besar. Rezeki tidak pernah salah alamat. Apa yang menjadi bagianmu tidak akan diambil orang lain. Dan apa yang bukan bagianmu, sekeras apapun kamu mengejar, tidak akan pernah menjadi milikmu. Maka berhentilah menyiksa diri dengan perbandingan. Berhentilah mengukur hidupmu dengan hidup orang lain. Setiap orang punya jadwal rezeki yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang diuji dengan kelimpahan, ada yang diuji dengan kesabaran. Namun semuanya berada dalam kendali Allah yang Maha Adil. Jika hari ini rezekimu terasa sempit, jangan langsung menyimpulkan bahwa Allah tidak peduli. Bisa jadi Allah sedang menjagamu dari sesuatu yang belum sanggup kamu tanggung. Atau sedang menyiapkan sesuatu yang besar, tapi butuh proses. Yang Allah minta darimu hanya satu. Tetap bertakwa, tetap jujur, tetap percaya. Karena saat takwa dijaga, rezeki akan menemukan jalannya sendiri. Dan kelak kamu akan sadar, bahwa semua kekhawatiranmu hari ini ternyata tidak pernah benar-benar terjadi. Karena sejak awal, Allah sudah mengurus hidupmu dengan sangat detail. Allah menjauhkan hal buruk tanpa kamu sadari. Ada luka yang tidak jadi kamu alami. Dan kamu tidak pernah tahu itu luka sebesar apa. Ada musibah yang hampir terjadi. Tapi Allah menggesernya satu detik, satu langkah, satu keputusan lalu hilang begitu saja. Dan kamu mungkin mengira itu kebetulan. Padahal itu perlindungan yang disamarkan. Pernahkah kamu merenung tentang hal-hal yang dulu sangat kamu inginkan, tapi Allah tidak kabulkan? Pekerjaan yang kamu kejar mati-matian, tapi gagal. Hubungan yang kamu pertahankan sampai hancur, tapi berakhir. Rencana yang kamu yakini akan membuatmu bahagia, tapi runtuh. Saat itu kamu kecewa, marah, merasa tidak adil. Namun hari ini, coba jujur pada hatimu sendiri. Jika Allah mengabulkan semuanya waktu itu, apakah kamu akan sekuat sekarang? Atau justru hancur tanpa sisa? Allah melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Allah tahu sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dan Allah menyelamatkanmu dengan cara yang kamu benci saat itu. Banyak orang menangis karena kehilangan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Allah sedang melindungi. Tidak semua yang menjauh adalah hukuman.
Tidak semua yang gagal adalah tanda ditolak. Kadang itu tangan Allah yang sedang menahanmu, agar kamu tidak masuk ke jurang yang tidak sanggup kamu tanggung. Ada orang yang Allah jauhkan dari hidupmu, bukan karena kamu tidak layak dicintai, tetapi karena mereka adalah pintu menuju luka yang lebih dalam. Ada jalan yang Allah tutup rapat, bukan karena kamu tidak pantas melaluinya, tetapi karena jalan itu akan menghabiskan imanmu sedikit demi sedikit. Dan yang paling menyentuh adalah ini. Kamu baru sadar bahwa itu perlindungan setelah waktu berlalu. Saat kamu sudah lebih dewasa. Saat hatimu lebih tenang. Saat kamu menoleh ke belakang dan berkata pelan, "Ya Allah, pantas saja Engkau tidak izinkan aku waktu itu." Allah tidak pernah kejam. Allah hanya terlalu sayang untuk membiarkanmu hancur. Jika hari ini kamu masih memikul luka lama, jangan anggap semua yang terjadi sebagai kegagalan. Bisa jadi sebagian besar hidupmu yang masih utuh hari ini adalah hasil dari apa yang Allah gagalkan dulu. Dan itu adalah bentuk cinta yang baru kamu pahami setelah kamu cukup kuat untuk menerimanya. Doa-doamu tidak pernah hilang, hanya ditunda. Ada doa yang kamu panjatkan dengan air mata. Ada doa yang kamu ulang setiap malam. Ada doa yang kamu bawa sampai tertidur. Lalu waktu berlalu, dan doa itu tidak kunjung terjawab. Di titik itu, banyak orang patah. Bukan karena Allah tidak mengabulkan, tetapi karena manusia tidak kuat menunggu. Pernahkah kamu berkata dalam hati, "Allah, apakah Engkau mendengarku? Atau doaku terlalu kecil untukmu?" Dengar ini baik-baik. Tidak ada satu doa pun yang terbuang. Tidak satu pun. Allah tidak seperti manusia yang lupa. Allah tidak seperti manusia yang menunda karena lalai. Jika Allah menunda, itu karena Dia Maha Tahu akibatnya. Ada doa yang jika dikabulkan saat itu juga, justru akan menghancurkanmu. Ada doa yang jika datang terlalu cepat, akan membuatmu sombong dan lupa arah pulang. Maka Allah menyimpannya, bukan membuangnya, bukan mengabaikannya, tapi menyimpannya dengan sangat rapi. Ada doa yang Allah jawab dengan cara yang berbeda. Kamu minta bahagia, Allah beri kekuatan. Kamu minta jalan keluar, Allah beri kesabaran. Kamu minta dunia, Allah beri penjagaan iman. Dan seringkali, jawaban Allah tidak berbentuk seperti yang kamu bayangkan. Yang paling menyayat hati adalah ini. Kadang doa tidak dijawab saat kamu memintanya, tapi dijawab saat kamu sudah hampir menyerah. Tepat ketika kamu berkata, "Ya Allah, aku sudah tidak punya siapa-siapa selain Engkau." Disitulah Allah membuka satu pintu kecil, lalu satu demi satu, hingga kamu sadar, "Oh, ternyata selama ini Allah sedang mempersiapkanku." Banyak orang tidak sadar bahwa doa yang belum terkabul hari ini adalah penyelamat mereka di masa depan. Dan kelak, mungkin bukan di dunia ini, Allah akan berkata, "Doa yang kau tangiskan itu, aku simpan untuk hari ketika kau paling membutuhkannya." Maka jika hari ini kamu lelah berdoa, lelah menunggu, lelah berharap, jangan berhenti percaya, karena doa-doa itu tidak pernah hilang, tidak pernah sia-sia, dan tidak pernah luput dari perhatian Allah. Allah hanya sedang menunggu saat yang paling tepat untuk membuatmu berkata, "Sekarang aku mengerti, ya Allah. Mengapa Engkau menundanya?" Jika kamu masih bertahan sampai detik ini, itu artinya hatimu sedang diajak pulang. Bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke satu keyakinan yang selama ini hampir kamu lepaskan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin hidupmu tidak seperti yang kamu bayangkan. Mungkin doamu belum terjawab seperti yang kamu harapkan. Mungkin jalanmu terasa lebih berat dibanding orang lain. Tapi satu hal yang pasti, hidupmu tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Setiap air mata yang jatuh tanpa suara, setiap keluhan yang hanya berani kamu simpan di dada, setiap malam panjang yang kamu lalui dalam sepi, semuanya dilihat, dicatat, dan dijaga oleh Allah. Jika Allah tidak mengurus hidupmu, kamu tidak akan sekuat ini hari ini. Jika Allah tidak menjagamu, kamu sudah hancur sejak lama. Apa yang kamu sebut sebagai kegagalan, bisa jadi adalah perlindungan terbesar.
Apa yang kamu sebut sebagai penundaan, bisa jadi adalah bentuk cinta yang paling halus. Allah tidak pernah datang terlambat. Allah tidak pernah salah waktu. Dan Allah tidak pernah keliru memilihkan jalan untuk hambanya. Maka berhentilah menyalahkan dirimu sendiri terlalu lama. Berhentilah mengira bahwa kamu sendirian. Karena sejak awal, bahkan sejak kamu belum sadar apa-apa, Allah sudah mengatur hidupmu dengan sangat rinci. Jika hari ini hatimu masih bergetar, masih bisa meneteskan air mata, masih punya rasa takut kehilangan Allah, itu tanda imanmu masih hidup. Dan iman yang hidup, tidak akan Allah biarkan mati begitu saja. Serahkan kembali kekhawatiranmu kepadanya. Lepaskan beban yang selama ini kamu pikul sendirian. Tidak semua harus kamu pahami sekarang. Tidak semua harus kamu kendalikan hari ini. Cukup satu hal, percaya bahwa Allah tahu apa yang sedang Dia lakukan dalam hidupmu. Karena kelak, di waktu yang tepat, kamu akan menoleh ke belakang. Dan dengan mata berkaca-kaca kamu akan berkata, "Ya Allah, ternyata selama ini Engkau tidak pernah pergi. Aku saja yang terlalu sibuk takut, sampai lupa bahwa Engkau selalu ada." Dan saat itu tiba, semua lelahmu akan terbayar, semua sabarmu akan menemukan maknanya. Dan hatimu akan benar-benar tenang. Karena kamu tahu satu kebenaran yang tidak bisa digoyahkan siapapun.